Prof. Hik, ini kan kalau kita lihat ya, yang terbaru adalah Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat untuk membahas ini, untuk melakukan investigasi. Tapi kemudian yang lebih mirisnya adalah ketika Israel mengklaim bahwa serangan ini dilakukan oleh Hizbullah, padahal Ya, investigasi belum mulai benar-benar ya. dilakukan. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, menurut saya prematur apa yang disampaikan oleh Duta Besar Israel untuk PBB ya. Mhm. Karena apa? Karena seolah-olah dia menuding. Tapi ada kecurigaan juga, jangan-jangan ini memang dilakukan oleh Israel dan sejak awal kemudian mau ditutup-tutupi, kan begitu. Hmm. Padahal harusnya prosedurnya penyelidikan dulu, penyelidikan nanti selesai, menemukan Mhm. siapa yang bertanggung jawab. Mhm. Nah, nanti kalau siapa yang bertanggung jawab, baru kemudian dari mana asal negaranya, atau misalnya dari non negara ini kan, misalnya Hezbollah kan non negara begitu ya. Baru kemudian nanti ada proses yang berikutnya, yaitu sanksi terhadap pelaku misalnya. Hmm. Atau kalau misalnya itu dilakukan oleh negara, tentu PBB bisa minta ganti rugi yang pasti harus diserahkan ke para keluarga korban gitu Mhm. ya. Mhm. Jadi kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh dubes Israel ini suatu tindakan yang prematur Mhm. dan kemudian mencoba untuk menutup-nutupi. Karena begini ya, kan sekarang ini memang Hezbollah menyerang Israel. Israel. Alasannya karena Hezbollah berpihak pada Iran dan Iran diserang oleh Israel. Jadi Hmm. dia ikut dalam perang ini. Nah, kemudian ada serangan balasan dari Israel. Cuman serangan balasan ini sudah tidak proporsional menurut saya. Hmm. Karena apa? Karena tujuannya sekarang bukan sekedar membalas, tapi bagaimana bisa menguasai Lebanon Selatan. Maka kalau kita dengarkan duta besar kita untuk PBB, Pak Umar Hadi, beliau mengatakan kami mengutuk tindakan dari Israel yang seolah-olah mengambil Lebanon Selatan ini. Itu sudah disampaikan oleh Pak Umar Hadi di Forum Dewan Keamanan PBB. Ini kan sama seperti pada waktu Israel mendapat serangan dari Hamas, lalu kemudian 7 Oktober 2023 ya, kemudian kan dibalas oleh Israel. Tapi kan balasannya nggak proporsional. Masa Hmm. sampai 60.000 orang, 70.000 bahkan 70.000 orang meninggal. Lalu kemudian masyarakat internasional menganggapnya sebagai suatu tindakan genosida. Hmm. Dan orang sudah berpikir bahwa jangan-jangan ini upaya dari Israel untuk menguasai Gaza. Nah, kalau dari sisi Israel, Gaza ingin dikuasai, tepi barat dikuasai, lalu Lebanon Selatan yang sekarang banyak diduduki oleh Hizbullah. Hezbollah gitu Mhm. ya, Mhm. itu juga mau dikuasai. Maka duta besar Lebanon juga mereka nggak terima kalau misalnya tindakan yang dilakukan seperti Israel ini. Nah, Lebanon Selatan itu, UNIFIL itu ada di tengah-tengah situ. Hmm. Karena UNIFIL ini pada waktu dibentuknya tahun 2007 berdasarkan resolusi 1701 Dewan Keamanan, itu tugasnya adalah sudah ada gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah. Dan untuk menjaga supaya tidak ada serang menyerang, maka dibentuklah UNIFIL itu. Hmm. Nah, kalau misalnya katakanlah Israel mau menguasai Lebanon Selatan, berarti kan dia mau menafikan adanya yang disebut sebagai UNIFIL ini. Hmm. Nah, jadi menurut saya sekali lagi ini pernyataan yang prematur, Mhm. yang tidak seharusnya karena Mhm. penyelidikan belum sampai pada menentukan hasilnya siapa yang bersalah dan lain sebagainya. Oke, jadi ini adalah pernyataan yang disebut atau dinilai prematur yang Betul. dilakukan oleh Israel begitu ya, walaupun memang penyelidikan belum sampai kepada hasilnya. Nah, eee, kita juga sebenarnya apa yang bisa dilakukan begitu oleh Indonesia? Bukan hanya sekedar mengecam, Hmm. kemudian mengutuk begitu, tapi apa langkah nyata yang sebenarnya bisa dilakukan oleh, Indonesia sebagai bentuk protes kita terkait dengan gugurnya 3 anggota TNI ini. Oke, Bukan hanya sekedar mengecam dan mengutuk saja begitu. betul. Oke, sebelumnya perlu juga dipahami ya, kejadian ini kan ada dua kejadian yang berbeda, Mmm. tanggal 29 dan tanggal 30. 30. Mhm. 29 satu orang prajurit kita gugur,
tanggal 30 2 orang. Mhm. Nah, jadi kalau saya ditanya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, paling tidak ada dua. Pertama adalah kita eh, minta kepada UN agar penyelidikan yang dilakukan oleh UNIFIL juga diisi oleh orang-orang kita, orang-orang Indonesia. Itu dimungkinkan Nah, untuk itu yang kita harus mengikut minta. Kita harus minta. Mhm. Saya tidak tahu, memang tidak ada prosedur khususnya mengenai masalah ini. Tapi kalau misalnya bisa sebagai negara di mana prajuritnya itu menjadi korban, Mhm. harusnya diperbolehkan. Karena apa? Kan ada akuntabilitas. Pemerintah kita juga harus bisa menjelaskan kepada publik kita, kepada Mhm. masyarakat kita, Mhm. bahwa apa yang terjadi pada saat insiden itu terjadi gitu ya. Mhm. Dan kita ingin bahwa penyelidikan ini ya memang transparan, kredibel gitu ya, yang seperti dijanjikan. Nah, sebenarnya kita bisa minta apakah diikutsertakan atau sebagai pihak yang mengawasi proses yang akan dilakukan penyelidikan oleh UNIFIL. Mmm. Itu yang pertama yang Mhm. kita bisa lakukan. Yang kedua adalah kita bisa datang ke Dewan Keamanan PBB, minta diadakan pertemuan darurat lagi, tapi sekarang membahas apakah UNIFIL itu patut untuk dipertahankan. Karena memang UNIFIL ini akan bubar pada akhir Akhir deh, tahun ini, 2026. 2026. Nah, kenapa saya katakan kita perlu mendesak itu? Karena sekarang yang kita lihat kan Israel sudah melakukan serangan ke Hezbollah. Hezbollah juga sudah melakukan serangan balik ke Israel. Artinya untuk apa UNIFIL ada di situ? Mmm. Lalu kemudian ini kan meresikokan para prajurit Jujur. peacekeeping operation yang ada di sana. Karena mereka yang harusnya menjaga supaya tidak ada serangan, ini udah telah terjadi serangan lagi kan? Mhm. Mhm. Ya buat apa? Oleh karena itu, untuk juga menjaga keselamatan dari peacekeepers, termasuk peacekeepers Indonesia, maka Indonesia bisa mengusulkan agar dilakukan pembahasan dan kemudian berharap bahwa Dewan Keamanan akan membubarkan dan kita kembali. Dan ya satu lagi ya kalau boleh saya tambah adalah kita harus menyampaikan kepada UN bahwa kita tidak akan mengirim pasukan untuk pasukan perdamaian kalau netralitas dari pasukan ini tidak dijaga. Mmm. Karena gini, harusnya terhadap para peacekeepers itu berlaku zero tolerance for attacks towards peacekeepers. Jadi nggak boleh ada. Karena kan para peacekeepers ini, peacekeeping operation ini kan disetujui oleh mereka-mereka yang berkonflik, Mhm. ya, yang berkonflik dengan senjata, sehingga apa? Peacekeepers itu nggak boleh jadi target Target. oleh siapapun yang melakukan yang melakukan gencatan senjata itu. Mhm. Jadi kita harus tegas dan memang ada komite khusus di Perserikatan Bangsa-Bangsa Mhm. yang membahas mengenai masalah peacekeeping operation ini. Mhm. Nah, mungkin di sini kita Indonesia harus tegas mengatakan ya bahwa kita tidak akan mau melakukan penyumbangan terhadap pasukan.